Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6B. Ketemu lagi di hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020. Bertemu dengan Bu Nurma hari ini di pelajaran matematika. Pertemuan kedua pelajaran matematika, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Setelah kemarin kita belajar tentang membaca dan menulis bilangan bulat, lalu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, sekarang kita bertemu dengan operasi hitung bilangan bulat di pertemuan kedua. Sedikit mengulang, bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Perhatikan kembali garis bilangannya, yang sebelah kanan adalah bilangan positif, sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Pemisahnya adalah tanda 0, dan yang harus diingat, setelah angka 0, sebelah kanan adalah bilangan angka 1, sebelah kiri adalah lawannya bilangan 1, yaitu bilangan negatif 1. Ya, jadi semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri dia nilainya semakin kecil. Untuk operasi hitung bilangan, kita akan belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun untuk hari ini, yang kita fokuskan adalah penjumlahan dan pengurangannya terlebih dahulu. Untuk review materi yang pertemuan sebelumnya, masih banyak yang salah. Jadi Bu Nurma harap setelah Bu Nurma jelaskan ulang, semakin mengerti dan semakin paham. Membandingkan bilangan bulat, nomor 1 adalah 33 bertemu dengan angka 22. Positif bertemu dengan positif, ya, angkanya sudah pasti yang lebih besar adalah 33. Yang nomor 2, negatif 83 ketemu dengan negatif 72. Dua-duanya negatif. Hati-hati, jangan terkecoh dengan angka yang angkanya lebih besar. Untuk bilangan bulat positif, untuk bilangan bulat negatif, yang harus kamu ingat adalah semakin dia besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Jadi untuk soal nomor 2 ini yang lebih besar adalah negatif 72. Nomor 3, angka 45, positif 45 bertemu dengan negatif 69. Negatif 69. Positif bertemu dengan negatif, sudah pasti yang lebih besar adalah angka positif. Mengurutkan bilangan bulat, ada angka-angkanya di atas, urutan bilangan dari yang terkecil. Maka ketika ketemu kata terkecil, maka fokuskan terlebih dahulu ke angka-angka yang tandanya negatif. Di sini ada 3 yang tandanya negatif, maka fokuskan ke 3 angka tersebut dulu, karena dari yang terkecil. Lalu dari yang negatif tersebut, manakah yang nilainya paling kecil? Bukan angkanya paling kecil kalau bilangan negatif, tapi yang nilainya paling kecil, yaitu negatif 40, negatif 34 sampai dengan hasilnya 25. Nomor 2, urutan bilangan dari yang terbesar. Nah, kalau dari yang terbesar, fokuskan ke angka-angka yang bernilai positif dulu. Ada 15, ada 20, nah itu dulu yang ditentukan mana yang paling besar. Lalu berpindah ke angka bilangan bulat negatifnya, mulai dari yang terbesar nilainya, bukan angkanya, nilainya. Nah, ini adalah hasilnya. Dilanjut operasi hitung bilangan bulat. Bu Nurma kasih note di sini. Jika untuk penjumlahan dan pengurangan saja ya. Jika positif bertemu dengan negatif, maka operasi hitungnya atau kalimat matematikanya berubah tanda menjadi negatif. Contoh di sini adalah 9 ditambah negatif 15. Positif bertemu dengan negatif dalam kondisi bersebelahan, maka kalimat matematikanya positifnya kalah. 9 dikurang 15, positifnya hilang. Yang kedua, jika negatif bertemu dengan negatif, maka operasi hitung berubah tanda menjadi positif. Contoh di sini, negatif 22 dikurang negatif 19. Nah, yang bersebelahan yang ini. Jadi yang negatif 22, jangan dihilangkan negatifnya. Jadi yang bersebelahan adalah yang dikurang sama yang negatif 19, berubah tanda menjadi positif. Kalimat matematikanya menjadi negatif 22 ditambah 19. Sama dengan titik-titik-titik, baru bisa dicari hasilnya. Dilanjut operasi hitung bilangan bulat, jika ada garis bilangan, yang perlu diingat adalah, yang perlu di-note lagi adalah ketika ada soal berbentuk garis bilangan bertemu dengan angka ditambah atau plus, maka bergeraklah ke sebelah kanan. Jika dikurang, maka bergeraklah ke sebelah kirinya garis bilangan.
Bilangan pertama adalah bilangan 5, maka garis bilangannya mulailah dari angka 0. 0 bergerak ke angka 5. Bilangan pertama 0 bergerak ke 5, ditambah, kalau ditambah berarti bergerak lagi dia ke arah kanan sebanyak bilangan keduanya 6, berarti bergerak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berhentilah di angka 11, inilah hasil penjumlahannya. Yang kedua, 6 ditambah negatif 4. Di slide sebelumnya dijelaskan positif bertemu negatif, maka ini kalimat matematikanya bisa kita ganti menjadi 6 dikurang 4. Bilangan pertamanya adalah 6, maka bergerak angka dari 0 menuju ke 6. Lalu yang kedua, bilangan keduanya adalah dikurang 4, berarti bergerak ke sebelah kiri. Bergerak ke sebelah kiri 4 langkah dari angka 6. 1, 2, 3, 4, berhentilah dia di angka 2, maka inilah hasil penjumlahannya. Oke, contoh operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan benda. Kalau di buku paket kalian nanti contohnya bendanya adalah kancing. Bu Nurma contohkan di sini adalah bola. Sebenarnya sama aja, ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau menggunakan garis bilangan, negatif 3 ditambah 4. 0 bergerak ke negatif 3, ditambah berarti bergerak ke sebelah kanan sebanyak 4 langkah karena ditambah 4. 1, 2, 3, 4, berhentilah dia di angka 1, negatif 3 tambah 4 adalah 1. Nah, jika menggunakan benda, Bu Nurma kasih perumpamaan di sini adalah warna merah ini adalah bilangan positif, warna kuning ini adalah bilangan negatif. Jika warna merah dan kuning bertemu sejajar, maka akan dianggap 0. Ya. Contoh di sini tadi angkanya adalah negatif 3, berarti bola warna kuningnya 3, ditambah positif 4, bola warna merahnya 4. Dibuat sejajar, dibuat horizontal, positif di atas, negatifnya di bawah. Ya, kalau kalian temukan sepasang, nah itu berarti yang akan dianggap angka 0. Di sini ada yang sepasang 4, lalu ada yang sendirian di sini. Sendirian ini yang warna merah. Warna merah itu tadi adalah bilangan positif. Sisa berapa warna merahnya? 1. Maka hasilnya adalah positif 1. Jadi yang kamu cari di sini jika operasi hitung dengan menggunakan benda, yang kamu cari adalah sisanya yang tidak ada temennya. Itu adalah hasilnya. Yang kedua, 2 dikurang 5. Menggunakan garis bilangan, 0 bergerak ke 2, lalu dikurang 5 bergerak ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, berhenti di angka min 3, hasilnya adalah min 3. Jika menggunakan benda, bola merah tetap bilangan positif, kuningnya adalah bilangan negatif. Positifnya 2, merahnya 2, dikurang bola kuningnya 5, dibuat horizontal, cari yang sepasang, dapat di sini 2 pasang, ada 3 bola yang tidak ada pasangannya, ini adalah bola berwarna kuning, artinya adalah negatif. Berapa sisanya? 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Membuat kalimat matematika pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini terkadang suka muncul soal ada garis bilangan, ada tanda panahnya di situ, ada operasi hitungnya, tapi kamu harus menentukan kalimat matematikanya. Nah, langkah pertama adalah dilihat mana yang bergerak, garis yang bergerak dari angka 0. Garis yang bergerak dari angka 0. Nah, dapatlah di sini adalah 0 bergerak ke angka min 8, maka angka pertama atau bilangan pertama adalah min 8. Lalu ini garis yang kedua bergerak ke arah kanan. Tadi Bu Nurma bilang kalau ke kanan artinya ditambah. Ini berhentinya di angka 4. Jangan ditulis ditambah 4, tapi dihitung berapa lompatan dari min 8 ke 4 ya. Bukan ditambah 4, tapi ini barisnya dari min 8 ke 4 lompat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka min 8 ditambah 12. Nah, 4 ini adalah hasilnya. Ya. 4 ini adalah hasilnya, bukan ditambah 4. Lihat
garisnya ini dari min 8 ke 4. Lanjut, contoh soal 3 dikurang 7. Nah ini ketika kamu harus buat garis bilangan. 3 dikurang 7, bergerak dari angka 0 menuju angka 3. Nah, tarik garis. Nah, 0 ke 3. Dikurang. Kalau dikurang berarti bergerak ke sebelah kiri sebanyak 7 langkah dari angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, keluar garisnya berhenti di min 4. Nah, itu adalah hasilnya. 3 dikurang 7 sama dengan min 4. Soal yang kedua, min 5 ditambah min 9. Negatif 5 dikurang negatif 9. Mohon maaf, tadi Bu Nurma ada salah. Negatif 5 dikurang negatif 9. Kita ganti dulu kalimat matematikanya biar lebih mudah. Karena ini ada min ketemu min jadi plus. Negatif 5, 0 bergerak dari 0 ke negatif 5. Ditambah 9 berarti bergerak ke kanan 9 langkah dari min 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia berhenti di 4, maka itu adalah hasilnya. Negatif 5 tambah 9 adalah 4. Operasi hitung bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, kalau Bu Nurma menggunakan sistem hutang dan bayar. Jadi untuk negatif ini artinya hutang, positif ini artinya adalah bayar. Sebagai contoh ya, ingat negatif hutang, lalu positif adalah bayar. Negatif 8 ditambah 9, Bu Nurma hutang 8, Bu Nurma bayar 9. Artinya kelebihan Bu Nurma bayarnya. Kelebihannya berapa? Kelebihannya 1. Nah, karena kelebihan, maka hasilnya adalah positif. Karena lebih. Nomor 2, 12 dikurang 15. Bu Nurma punya uangnya 12, Bu Nurma ngutang 15. Punya uangnya cuma 12 tapi ngutangnya 15. Berarti Bu Nurma masih ada sisa hutang. Berapa sisanya? 3. Punya uangnya 12, hutangnya 15. Masih ada hutangnya 3, berarti negatif 3. Nomor 3, 7 ditambah negatif 10. Plusnya kita rubah jadi min. 7 dikurang 10. Bu Nurma punya uang 7, tapi Bu Nurma ngutangnya 10. Nah, masih ada berarti hutangnya. Pasti berarti hasilnya negatif, karena masih ada utangnya. Berapa sisa utangnya? Utangnya adalah 3, min 3. Nomor 4, 18 dikurang negatif 6. Nah, kita rubah dulu kalimat matematikanya. Karena min ketemu min, kita rubah jadi plus. 18 tambah 6. Hitung normal sama dengan 24. Nomor 5, negatif 11 dikurang negatif 9. Negatif 11, kita rubah lagi kalimat matematikanya. Negatif 11 ditambah 9. Bu Nurma punya hutang 11, Bu Nurma bayarnya cuma 9. Berarti masih ada dong sisanya. Berapa sisa hutang Bu Nurma? Sisa hutangnya adalah 2, negatif 2. Jadi perlu diingat, kalau tanpa menggunakan garis bilangan, maka gunakanlah sistem hutang untuk negatif, bayar untuk positif. Oke. Demikian penjelasan Bu Nurma hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan matematika selanjutnya. Jika ada yang kurang paham atau tidak mengerti, bisa sampaikan langsung ke Bu Nurma. Bu Nurma insya Allah akan jawab dan tugas nanti akan menyusul. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.